Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini Maulana. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus belajar bersama guru-guru kita yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semua. Dan alhamdulillah pemirsa, kita kembali berjumpa dalam program live interaktif konsultasi keluarga yang diampu langsung oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Syafiq Rizza Basalamah hafizahullah taala. Dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di studio Fatwa TV Jember. Kita akan sapa beliau pemirsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Insyaallah. Sehat Ustaz. أهلا وسهلا إن شاء بكم. الله. الحمد لله بخير. كيف صحتكم؟ Alhamdulillah sehat Ustaz. الله يأتيكم العافية. Amin. Jazakumullah khair Ustaz. Baik pemirsa, alhamdulillah Ustaz dalam keadaan sehat walafiat, dan sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat pembuka dari Ustaz Dr. Syafiq Rizza Basalamah hafizahullah taala. Tafadhol Ustaz. جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Jamaah rahimakumullah. Pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada. Setiap sholat kita itu membaca salam buat Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan 2 kali tatkala sholat itu lebih dari 2 rakaat kita mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita ini mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita cinta kepada beliau. Ana ingin menceritakan sebuah cerita yang semoga kita semakin cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Ba'atha Nabi SAW khailan qibala Najd. Setelah perang Ahzab, setelah tahun kelima Hijriah, Nabi SAW mengirim suatu pasukan, diutus ke arah Najd. Faja'at birajulin bin Bani Hanifah. Mereka berhasil menawan seorang dari orang-orang kafir. Orang ini dari kabilah Bani Hanifah. Namanya Thumamah bin Athal. Ditangkap nih orang, ditawan, dibawa ke kota Madinah. Di mana diikat orang ini? Diikat di tiang Masjid Nabawi. Tiang masjid pada waktu itu terbuat dari pokok pohon kurma. Diikat di sana. Nabi SAW keluar dari rumahnya. Sebelum beliau melaksanakan sholat, beliau bertanya kepada Thumamah, Ma indaka ya Thumamah? Engkau punya apa? Apa penawaranmu gitu loh. Engkau dalam kondisi terikat sekarang, tertawan sekarang. Apa kata Thumamah? Indi khairun ya Muhammad. Ada kebaikan pada sisiku wahai Muhammad. Dia orang kafir. Manggil Nabi kita dengan nama Muhammad alaihissalatu wassalam. Ini satu hal yang wajar karena orang-orang tidak beriman. Apa kata Thumamah? In taqtulni taqtul dha damin. Wa in tan'am tan'am ala syakirin. Wa in kunta turidul mal fasal minhu ma syi'ta. Kata Thumamah, kalau engkau membunuhku, maka engkau membunuh orang yang terhormat. Kalau engkau ingin membebaskanku, maka engkau membebaskan orang yang pandai bersyukur. Kalau engkau ingin harta, tinggal kau sebut berapa yang kau inginkan untuk penebusan diriku.
Lalu Nabi SAW meninggalkannya. Keesokan harinya Nabi menjumpai Thumamah lagi. Beliau berkata kepada Thumamah, "Ma indaka ya Thumamah?" Sallallahu ala nabiyina wasallam. Faqala ma qultu lak. Seperti yang sudah aku katakan kemarin. Kalau engkau ingin membunuhku, maka engkau membunuh orang yang terhormat. Kalau engkau ingin membebaskan, maka engkau membebaskan orang yang pandai bersyukur. Kalau engkau ingin harta, sebut angkanya. Kata Thumamah. Ditinggal lagi sama Rasulullah. Hari ketiga Nabi SAW menjumpai Thumamah lagi. Diikat di masjid. Bayangkan ya. 3 hari ini tawanan diikat di rumah Allah Azza wa Jal. Dia melihat aktivitas umat Islam. Mereka sholat di sana. Mereka mendengar petuah-petuah Nabi SAW. Dan dia orang Arab. Dia faham dengan apa yang disampaikan Nabi SAW. Tatkala Rasulullah SAW jadi imam sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh dengan suara yang keras. Dan Thumamah ada di sana. Dia mendengarkan ayat-ayat itu dibacakan kepada dia. Sehingga Nabi SAW bertanya lagi kepada Thumamah. Ma indaki Thumamah. Udah 3 hari ketiga nih engkau di masjid nih. Apa yang ada pada dirimu? Kata Thumamah, ma qultu lak, seperti yang aku sudah katakan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Atriqu Thumamah." Kalian bebaskan Thumamah. Dibebaskan nih Thumamah. Lalu dia berangkat ke salah satu kebun yang dekat dengan masjid. Dia mandi di sana. Kemudian dari sana dia bukan pulang jemaah. Dia mandi di kebun itu, lalu dia balik lagi ke masjid. Kemudian dia menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam dan berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Masuk Islam Thumamah. Selama ini dia hanya dengar cerita tentang Islam. Yang cerita itu kebanyakan dibungkus dengan dusta. Karena dicampaikan oleh orang-orang yang memang memiliki kebencian kepada Islam. Karena nggak tahu. Setelah 3 hari Thumamah melihat bagaimana Rasul SAW bersama para sahabatnya. Bagaimana akhlak Nabi SAW. Dia tanpa dipaksa. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Belum selesai ceritanya. Thumamah mengatakan, "Ya Muhammad." Masih memanggil ya Muhammad karena dia baru masuk Islam. Dia harus belajar adab dan etika lagi. Apa kata Thumamah? "Wallahi ma kana 'alal ardi wajhun abghaba ilayya min wajhik." Demi Allah, tidak ada di muka bumi ini wajah yang lebih aku benci daripada wajahmu. Karena cerita-cerita dusta tadi. Jadi kalau kita ngelihat Macron, yang orang-orang kafir yang bikin karikatur, mereka memang benci sama Nabi SAW. Mereka nggak suka. Kenapa? Mereka nggak tahu. Thumamah nggak tahu. Maka kenapa dia benci sama Nabi SAW? Karena berita yang sampai kepada dia dusta. Makanya kenapa pemerintah kita itu memerangi hoax. Ujaran-ujaran kebencian kenapa diperangi? Karena memang itulah yang menyebabkan orang-orang jadi gak suka, jadi benci. Kalau engkau tahu Islam itu kayak Thumamah. Dia mengatakan gak ada wajah di muka bumi ini yang lebih aku benci daripada wajahmu. Faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuh ilayya. Tapi sekarang wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai sekarang. Wama wallahi ma kana min dinin abghadha ilayya min dinik. Demi Allah enggak ada agama yang lebih aku benci daripada agamamu. Benci sama Islam. Jadi kalau kita lihat orang-orang di Prancis, mungkin di sebagian negeri Eropa, mungkin sebagian mereka ada di Indonesia yang benci sama Islam, wajar. Belum tahu dia Islam itu apa. Dan Thumamah terus terang enggak ada agama yang lebih aku benci daripada agamamu. Tapi saat ini agama menjadi agama yang paling aku cintai. Benci sama Nabi. Benci sama agamanya. Ada benci yang ketiga. Apa kata Thumamah? Wallahi ma kana min baladin abghadha ilayya min baladik. Nggak ada negeri yang aku lebih benci daripada negerimu.
Jadi kebencian itu membuat benci kepada orangnya, benci kepada agamanya, benci kepada negerinya. Tapi sekarang negerimu menjadi negeri yang paling aku cintai. Lalu apa kata Thumamah? Wa inna khailaka akhadatni. Pasukanmu itu menawanku dalam kondisi aku itu niat berangkat umroh. Famada tara, sekarang bagaimana pendapatmu? Apakah aku terus umroh atau aku pulang? Apa kata Nabi SAW? Nabi memberikan kabar gembira kepada dia. Dan memerintahkan kepada dia untuk melanjutkan umrohnya. Berangkat nih, umroh. Berita masuk Islamnya Thumamah tersebar. Karena dia orang terhormat. Dia tokoh di masyarakatnya. Salah satu pemimpin qabilah Bani Hanifah. Jadi berita masuk Islamnya dia udah terdengar oleh orang-orang yang berada di Mekah. Sampai Mekah ketika dia mau umroh, dia lagi tawaf. Ada yang mengatakan sobaut. Oh, engkau murtad sudah. Keluar dari agamamu. Qala la. Enggak. Walakin aslamtu ma'a Muhammadin Rasulillah SAW. Enggak. Tapi aku masuk Islam bersama Nabi SAW. Lalu apa kata Thumamah mengatakan kepada orang-orang Mekah? Wallahi la ya'tikum minal yamamati habbatu hintah. Demi Allah gak akan datang ke kota Mekah ini sebutir gandum, gak akan datang. Mekah gak punya gandum. Mereka harus impor dari negeri-negeri penghasil gandum. Salah satu negeri terbesar penghasil gandum adalah Yamamah. Kata Thumamah mengatakan gak akan datang ke kota Mekah satu butir gandum. Hatta ya'dana fihan Nabi SAW. Sampai Nabi Muhammad SAW memberikan izin kepadaku untuk memberikan kepada kalian gandum. Boikot. Iya. Betul. Kota Mekah kelaparan. Mereka minta kepada Thumamah, aku sudah katakan gak akan datang kepada kalian satu butir gandum sampai Nabi Muhammad SAW memberikan izin gandum itu datang ke tempat kalian. Ya, mereka gak punya lagi alasan untuk tidak minta kepada Nabi SAW. Akhirnya mereka kirim surat meminta kepada Nabi SAW, kirim utusan ke sana agar Nabi memberikan izin. Kata orang-orang Mekah, bukankah engkau yang memerintahkan untuk berbuat baik dan bersilaturahim? Sekarang orang-orang Mekah kelaparan. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan kepada Thumamah, kirimkan gandum ke penduduk Mekah. Ahibati fillah. Lihat bagaimana sayangnya Nabi SAW. Sampai kepada orang-orang kafir yang memusuhi Nabi SAW. Yang memerangi, bahkan membunuh sebagian sahabatnya. Beliau masih berkasih sayang kepada mereka. Beliau bisa membuat penduduk Mekah mati kelaparan. Tapi beliau tidak melakukan itu. Maka semoga kisah Thumamah ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW dan sabar menghadapi orang-orang yang benci tersebut, jemaah. Asallah ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir. Barakallahu fikum. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihat pembuka yang insyaallah cerita yang membangkitkan semangat nih Ustaz. Jazakumullah khairan. Semakin semangat umat Islam. Insyaallah. Baik pemirsa, alhamdulillah tidak lupa kami sampaikan bahwasanya live interaktif pada malam hari ini dapat pula Anda dengarkan melalui Relay Radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Solo. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik Ustadz, ini pertanyaan pertama datang dari Saudari Ida di Jawa Timur Ustadz. Masya Allah. Fadhal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana cara menasihati suami agar sadar dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Yang mana suami suka main perempuan, bahkan pergi dari rumah tanpa pamit, menelantarkan anak dan istri tanpa nafkah lahir dan batin selama berbulan-bulan sampai sekarang Ustaz. Allahu Akbar. Mudah-mudahan gak banyak laki-laki kayak gitu. Amin.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah ya buat penanya dan buat yang lainnya. Apa yang terjadi dengan saudari kita ini semoga jadi pelajaran buat yang mau menikah. Agar tidak bermudah-mudah menikah tanpa melakukan ya penelitian yang mendalam tentang calon pasangan hidup kita. Bayangkan tuh suaminya main perempuan, nggak ngasih nafkah, menelantarkan anaknya. Kok mau dengan laki-laki seperti itu? Tapi udah terjadi seperti itu. Kebanyakan kita menikah gara-gara nafsu doang. Karena tampan. Atau bahkan ada yang menikah karena berzina. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang harus dilakukan seorang istri? Banyak yang bisa dilakukan istri. Yang pertama, hendaklah dia beristighfar. Memohon ampun kepada Allah SWT. Dan ngobrol sama suaminya baik-baik. Kalau nggak bisa dia memberikan nasihat kepada suaminya, mungkin bisa minta tolong orang lain. Minta tolong mertuanya. Ibu mertua, bapak mertua. Kalau ibu mertua, bapak mertua orang baik. Kadangkala nih anak gak jauh dari orang tuanya. Sebagaimana buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Kadangkala nih anak kayak gini memang tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tuanya. Sehingga dia melakukan kezaliman, menelantarkan anak istrinya biasa buat dia. Dan mungkin dia dapatkan itu juga dari bapaknya melantarkan ibunya. Maka kalau ternyata mertua gak bisa, orang tua gak bisa, salah satu yang harus nanti lakukan adalah gugat cerai kalau suami seperti itu. Tadi main perempuan, berzina, dan tidak memberikan nafkah. Apa yang diharapkan dari laki-laki seperti itu? Kadang-kala sebagian perempuan ya Ustaz, supaya rumah tangga nggak ribut. Gimana nggak ribut? Allah murka dengan suami yang seperti itu. Maka anti bisa melakukan gugat cerai dan bisa jadi gugat cerai itu akan menjadi nasihat buat suami. Bahwasanya sang istri dalam nasihat yang dia berikan kepada suami benar-benar serius, bukan main-main. Karena ada sebagian laki-laki yang dalam pandangan dia istrinya nggak mungkin gugat cerai, istrinya butuh sama dia, istrinya bergantung sama dia. Engkau harus tunjukkan enggak, ana bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau berpikir nanti aku cerai makan apa? Sebelum aku nikah dengan engkau, sampaikan kepada dia, sebenarnya aku makan apa? Sejak kapan suami memberikan makan kepada istri? Maka para wanita harus kuat imannya dan tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Di surat Tolak itu Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Selesai urusanmu. Tinggal nunggu waktu orang itu jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada saudari Ida yang sudah bertanya. Baik pemirsa, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhali. Ada titipan pertanyaan dari anggota grup WhatsApp di Rosa Islamiyah. Begini Ustaz, yang pertama, kasusnya seperti ini. Suami istri itu tinggal di rumah ibu yang istri. Di sana juga ada kakaknya istri dan keluarganya. Mereka harus tinggal di sana itu karena ibunya tinggal sendiri. Jadi menurut saudara yang lain, mereka tinggal di sana untuk menemani ibu karena ayah sudah meninggal. Yang jadi masalah itu suaminya bekerja di beda kota yang harus bolak-balik sekitar 50-70 menit per hari. Jadi seringnya suami itu kelelahan sampai di rumah dan sering ada percecokan. Gimana solusi yang terbaik Ustadz? Apakah harus pindah ke luar kota di tempat suami bekerja? Meninggalkan ibu yang sudah diamanahkan untuk dijaga. Baik, Ibu, sebelum ditutup, ya. Sebenarnya itu perempuan berapa bersaudara? Ada banyak katanya Ustaz. Ada banyak? Iya. Nah, berarti ada saudara-saudara lakinya sebenarnya? Ada.
di kota itu juga, tapi sudah punya rumah masing-masing. Nah. Nah, barakallahu fiik. Yang kedua, Ustadz. Siap. Yang kedua itu mau bertanya apa untuk adilnya pembagian jadwal menginap. Apakah itu harus sama jumlah harinya dari pagi, siang hingga malam atau hanya malam saja? Mengingat anak-anak juga butuh ayahnya. Kalau anak sudah lahiran juga agak kerepotan. Apakah boleh anak minta siang harinya di rumah meskipun di hari malamnya jatah perempuan yang lain? Udah Ustaz, itu aja. Siap. Barakallahu fiik. Oke, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jamaah. Berkaitan dengan pertanyaan pertama ya. Tadi diamanain. Jadi si adik ini dikasih amanah sama kakak-kakaknya suruh jagain ibunya. Jadi sebenarnya jagain ibunya itu tugas anak-anak bersama gitu loh. Juga yang lebih utama adalah tugas anak laki-laki sebenarnya. Kalau mereka mau memberikan amanah kepada adik mereka untuk jaga ibunya, maka hendaklah mereka peduli dengan ma'isyah adiknya. Jangan sampai merusak rumah tangga adiknya gitu loh. Ini penting sekali ya. Jadi kerjasama di antara anak-anak itu perlu dijalin. Ana sering sampaikan, satu ibu itu bisa merawat 10 anak. Bisa dia merawat 10 anak. Membesarkan mereka, ngasih makan mereka, mendidik mereka. Tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Tadi dikatakan semua rumahnya udah masing-masing. Si adik perempuan ini disuruh jagain ibu, dikasih amanah gitu loh. Ini amanah bersama gitu loh. Baik, sekarang apa solusinya? Si suami ini perempuan itu kerjanya jauh. Bolak-balik itu melelahkan. Kemudian sampai rumah dia lelah, capek, suka cekcok sama adiknya. Maka perlu dikomunikasikan. Ada 2 kemungkinan. Kalau memang si adik tetap mau merawat ibunya, sampaikan kepada kakak-kakaknya. Oke, gak apa-apa ibu sama aku. Tapi aku mau mendekat ke tempat kerja suami. Solusinya pindah ke tempat kerja suami yang dekat. Jadi suami ini alhamdulillah kalau suami itu sudah mau menerima ya. Buat para wanita ya. Apabila engkau punya suami. Itu mau istrinya merawat ibunya di rumah dia, ini sebuah kehormatan dan engkau harus hargai suamimu melakukan itu. Seharusnya yang ada di rumah itu adalah orang tuanya suami, bukan orang tuanya istri. Tapi sang suami ridho, Masya Allah. Maka tolong hargai keridhaan suami ini. Jadi dulu itu ada istilah di Arab itu jemaah. Mudah-mudahan istilah ini bisa jadi pelajaran buat semuanya ya. Idza kana sahibuka asalan fala talhathu kullahu. Kalau kawanmu itu madu, jangan dijilatin sampai habis. Akhirnya nggak ada lagi manisnya. Ambil sedikit-sedikit. Maka nasihatnya kepada perempuan itu hendaklah menghargai suaminya. Tinggal sekarang bagaimana komunikasi sama keluarganya. Ketika kakaknya rumah mereka pada rumah sendiri alhamdulillah ya. Tapi sekarang ibu bagaimana? Anti sebagai seorang anak perempuan yang sudah menikah punya kewajiban berbakti kepada suami. Tetap anti punya kewajiban berbakti sama orang tua. Tapi terbatas dengan tadi tugas-tugas anti sebagai seorang istri. Yang kalau suami minta anti tinggal bersama dia di tempat kerjanya. Maka anti harus taat dan patuh. Gimana ibu? Ya sudah didiskusikan sama keluarganya. Dan jangan sampai beban berbakti sama ibu itu semuanya ditimpakan kepada adiknya nih yang perempuan nih. Mereka udah gak ngurusin lagi. Diurusin bersama. Kalau memang tadi enggak, kita ingin tetap adik di rumah itu, suami di tempat itu. Tapi sekarang kau peduli sama suaminya. Bagaimana dia punya pekerjaan yang tidak jauh di sana. Keluarga mau berpikir mau membukakan usaha buat suami dia. Ahlan wa sahlan. Tapi yang jelas ingat, Allah itu mewajibkan kepada anak-anak itu untuk berbakti kepada orang tuanya. Anak-anak laki gak ada batasan. Gak ada seorang suami mau berbakti sama ibunya harus izin sama istrinya. Mengatakan istriku, aku mau ke rumah ibuku ya.
Aku mau nginep di rumah ibuku, nggak ada. Tapi kalau anak perempuan, dia mau nginep di rumah ibunya sebagai seorang istri, dia perlu minta izin kepada suaminya. Diizinkan sama suami, nggak diizinkan, ya dia minta maaf. Seperti itu. Adapun pertanyaan kedua berkaitan dengan mabit, ya, bermalam. Bagi mereka yang punya istri lebih dari satu. Apakah bermalam itu dihitung malamnya aja atau 24 jam? Sebenarnya lebih dihitung malamnya saja. Kenapa? Di siang hari itu adalah tempat untuk bekerja. Jadi kalau kita lihat kebanyakan orang itu pagi hari habis subuh, habis malam di rumah istrinya, dia berangkat bekerja. Kapan pulang? Nanti biasanya sore dia pulang. Rasulullah SAW biasanya di sore hari, beliau itu keliling ke rumah semua istrinya. Jadi ini tiap hari Nabi SAW itu ke rumah istri-istrinya. Kalau malam ini di rumahnya Aisyah, beliau itu keliling ke rumahnya Hafsah, rumahnya Zainab, rumahnya Sofia, rumahnya Juwairiyah. Terus yang terakhir di rumah istrinya yang beliau bermalam di situ. Artinya di siang hari itu beliau berbagi kepada semua istrinya. Siang harinya tidak khusus untuk yang bermalam di sana, enggak. Maka di siang hari itu ketika seorang suami mau datang ke rumah salah satu istrinya, mungkin karena punya anak di sana atau mau ngajarin anaknya, tafadhol. Tapi malam dia harus bermalam di rumah istri yang malam itu jatahnya dia. Walaupun memang sebagian ulama itu subhanallah jamaah. Bagaimana waroknya mereka, takut mereka tidak adil. Sampai ada ketika dia mau wudu, dia itu wudu di rumah istri yang tempat dia bermalam. Dia nggak berwudu di rumah istrinya yang dia nggak bermalam di sana. Sampai dia inginnya adil kepada istri-istrinya. Maka kalau tadi dikatakan seorang istri minta sama suaminya, umpamanya, bang aku minta engkau siang di sini bang ya ngajarin anak-anak ini itu, insya Allah nggak ada masalah di situ. Hanya saja suami ini harus pintar memanage konflik. Karena perempuan itu, jangan perempuannya, manusia itu bakhil. Dia pelit, dia seakan-akan itu haknya dia. Suami telat 5 menit ya, ini hakku, apa? Kata dia, iya kadang kala suami itu telat karena ngajarin anaknya di rumah sana. Sedangkan istri yang ini gak punya anak gitu loh. Jadi dia bukan pikirnya wanita ini kan suaminya bersenang-senang sama istrinya terus ya. Jadi kalau bermalam itu 24 jam udah kumpul sama istrinya terus. Itu ada anaknya 7 ngurusin anaknya ini. Barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Jadi untuk malam boleh Ustaz ya dioper ke yang lain gitu Ustaz. Malam wajib lah, enggak dioper. Tadi yang disebutkan Ustaz di pertanyaan tadi yang malam nggak apa-apa dikasih ke yang lain tapi siangnya istri minta bantuan gitu. Maksudnya si istri minta itu nggak ada masalah. Ini kok suami tuh harus pintar-pintar. Istri minta seperti ini dikomunikasikan sama istri yang lainnya gitu ya, seperti itu. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan terima kasih kepada Ummu Aryo yang sudah menyampaikan pertanyaan tadi. Baik, selanjutnya pemirsa kita akan angkat lagi telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu. Ya, ini dari Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhali. Ini dari Ummu Fatir di Jambi. Naam, tafadhal Ummu Fatir. Tafadhal. Mau bertanya, saya punya kakak laki-laki 1 orang. Terus karena ada masalah dengan istrinya, jadi dia ini sudah lama sekali tidak menghubungi keluarga kami, terutama ibu saya gitu. Ibu saya ini ya nggak pernah mengeluh ataupun apa, dia selalu mendoakan anaknya yang terbaik ya kan. Cuman saya tahu dia itu sangat-sangat sedih gitu kan, karena ya udah lama nggak berhubungan dengan anaknya gitu. Yang tidak berhubungan ini berarti adiknya Ummu Fatir? Abang. Abangnya Ummu Fatir, taib. Iya. Jadi abang itu punya masalah sama istrinya? Istrinya yang punya masalah dengan keluarga kami. Gitu. Oh, istrinya punya masalah. Siap. Jadi dia ini mungkin lebih membela istrinya. Oke. Ini tinggal satu kota Ummu Fatir? Oh enggak, beda kota kami. Di mana dianya? Dianya di daerah Bengkulu, kalau kami di Jambi. Siap. Udah berapa lama kejadian ini Ummu Fatir?
Sekitaran 5 bulanan udah ada Ustaz. Jadi selama itu dia udah nggak menghubungi keluarga kami, dan terutama kalau saya sih nggak ada masalah Ustaz kan dengan ibu gitu kan. Kalau Telepon enggak? nggak pernah nelfon sama sekali, nggak ada kabar gitu kan. Jadi sikap dia ini apakah namanya durhaka atau gimana gitu Ustaz? Itu yang mau saya tanyakan, karena ibu saya ini saya tahu dia sangat sedih dengan sikap abang saya ini gitu. Nah. Ya sekian Ustaz. Itu Siap. aja. Barakallahu Baik, fiik. terima kasih. Umum Fatir. Ya. Iya, masalahnya sama ibu apa sama keluarga? Tadi disebutkan istrinya abang itu punya masalah dengan keluarga Ummu Fatir. Dengan ibu atau dengan yang lainnya sebenarnya? Sebenarnya mungkin dengan keluarga besar gitu, karena istrinya ini memang dia orangnya sensitif. Jadi ibu saya ini orangnya pendiam Ustaz, nggak terlalu banyak ngomong. Cuman karena ada masalah dengan kami yang adik-adiknya sama kakaknya, jadi dia seperti itu sikapnya Ustaz. Siap. Nah, barakallahu fiik. Iya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jamaah rahimakumullah, para pemirsa Fatwa TV. Kalau kita lihat ya, ini yang belum nikah, yang mau nikah, yang udah nikah, yang namanya kebersamaan itu akan menimbulkan gesekan. Antum lihat, ketika mobil itu padat di jalanan, itu nyerempet ya, kadang kala spion ketabrak ini itu biasa. Jangan baperan. Makanya Allah Azza wa Jal menyebutkan penghuni surga itu kayak apa sih mereka. Kita kan kepingin tahu kira-kira ana ini masuk surga enggak ya? Ana ini pantas enggak? Ana punya sifat-sifat penghuni surga enggak? Allah menyebutkan penghuni surga itu salah satu sifatnya wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Mereka orang-orang yang suka menahan emosinya dan suka memaafkan orang lain. Baik, sekarang bagaimana? Kembali kepada cerita Ummu Fatir. Apa yang harus dilakukan? Sekarang kan masalah itu ternyata bukan sama ibu. Masalah itu sama keluarga besar Ummu Fatir. Yang punya masalah juga bukan abang mereka. Yang punya masalah istri mereka. Menantu, ipar nih yang punya masalah. Ana rasa sekarang bagaimana keluarga Ummu Fatir ini memperbaiki hubungan. Baik, kan abang itu harus berbakti sama ibu. Ya, nanti kita bicara itu. Cuma sekarang kita berbincang tentang bagaimana memperbaiki silaturahim yang putus sekarang. Udah 5 bulan nih, nggak ada hubungan. Dan nasihat ana juga kepada setiap umat Islam yang punya keluarga, punya kerabat, tolong bikin grup keluarga. WhatsApp paling enggak. Kalau Telegram atau apalah, grup kakak beradik nih, bikin. Apa yang diobrolkan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Grup itu untuk hal-hal yang baik, yang bermanfaat. Mungkin kita tanya gimana kabar abang, adik gimana, kalau keponakan lagi sakit gimana kondisinya. Grup itu penting. Karena sekarang tadi ini di kota lain, ada di Bengkulu, yang ini di Jambi, nggak ada alasan untuk tidak menyambung satu rahim sekarang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Bullu arhamakum walau bisalam." Basahi silaturahim kalian ini walaupun dengan salam doang, nggak harus pakai duit, nggak harus datang, salam. Pagi, assalamualaikum, kef halak, gimana kabarnya, abang gimana? Ini penting. Karena kalau kita jarang ngobrol, jarang komunikasi, jarang berjumpa, biasanya akan semakin jauh, akhirnya putus silaturahim itu tanpa dirasakan. Ternyata putus. Maka nasihat ana, tolong Ummu Fatir bersama keluarga membuat grup WhatsApp, satu keluarga. Baik, masalahnya apa? Sekarang bagaimana? Itu abang paling tua. Di dalam agama kita kan, yang muda kalau di pinggir jalan tuh
ada tua, ada muda berpapasan, siapa dulu yang mulai salam? Yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Maka bagaimana sekarang keluarga ya menyapa terlebih dahulu kepada abang nih. Minta maaf sama abang, ini itu, hargain abang. Ustaz, yang salah tuh bininya abang tuh, Ustaz. Dalam rangka memperbaiki hubungan itu, kita tidak sedang di pengadilan untuk menetapkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi kita sedang hendak memperbaiki hubungan. Yang salah istrinya abang, semoga Allah SWT memaafkannya. Yang salah kita, semoga Allah memaafkan kita. Maka ini dalam rangka memperbaiki hubungan sama keluarganya abang. Taib, abang gimana? Abang nih memang kalau dari ceritanya ya gak berbakti sama ibu. Apa masalahnya sekarang? Kalau terjadi masalah, ini untuk semua keluarga. Kadangkala kita ini di posisi, anak sebagai seorang istri, orang tua anak, istri anak. Ada keributan antara istri anak sama orang tua anak. Anak bela siapa? Anak sebagai seorang anak akan bela bapak ibu anak. Tapi yang salah nih, bapak ibu kita. Gimana sekarang? Antum harus di tengah. Seakan-akan tidak ada masalah. Antum datang kepada istri antum. Katakan kepada dia, maafkan abah ibu anak ya. Kalau engkau sakit hati, ya wajarlah semua manusia melakukan dosa. Aku minta maaf atas nama bapak ibu anak. Ngomong sama istri kita. Bagaimana kemudian kita memberikan perhatian lebih kepada istri kita. Terus bagaimana kita menjumpai bapak ibu kita. Bapak ibu kita merasa yang salah istri kita. Maka kita datang, abah ibu tolong maafkan istri ana. Dia masih harus belajar. Dia masih harus kasih tahu. Jadi seorang anak itu berusaha untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Bukan malah memutuskan tali yang sudah mau putus, dia putuskan. Seperti yang terjadi sama abangnya Ummu Fatir. Kalau dikatakan durhaka, durhaka. Bagaimana dengan ibunya? Jangan sampai nih, subhanallah, seorang suami itu, engkau tahu pintu surga terbaikmu itu adalah orang tuamu. Sampai pesan Nabi SAW, kalau orang tuamu memerintahkanmu untuk keluar dari duniamu, maka engkau tinggalkan. Orang tuamu memerintahkanmu untuk menceraikan istrimu, ceraikan istrimu. Maka nasihat ana tadi yang pertama buat keluarga besar Ummu Fatir. Yang kedua buat si abang ini, kalau ana bisa nyampaikan ya. Bagaimanapun engkau tetap wajib berbakti kepada orang tuamu, kepada ibumu. Sudah 5 bulan tidak kontak ya. Engkau 9 bulan berada di perut ibumu. Ketahuilah para jamaah, kita itu gak akan pernah mendapatkan dada yang lebih luas daripada dada ibu kita. Hati yang lebih pengasih daripada hati ibu kita. Walaupun kau menikah dengan perempuan yang cantik, yang baik, gak akan tergantikan ibu kita jamaah. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Ummu Fatir yang sudah bertanya. Baik, selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari saudari Linda masih di Jawa Timur Ustaz. Ustaz, bagaimana penjelasan dari pernyataan bahwa perempuan yang upload foto di sosmed itu adalah perempuan yang diragukan keimanannya Ustaz? Jazakumullah khairan. Diragukan keimanannya? Upload foto pribadi. Keimanannya ya, di sosmed ya. Jamaah rahimakumullah. Jadi iman itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu bukan satu, tapi iman itu bercabang-cabang. Iman itu memiliki 60 lebih atau 70 lebih cabangnya. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang tertinggi dari keimanan itu adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Yang terendah dari keimanan itu adalah menyingkirkan dahan yang mengganggu di jalan.
Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu salah satu cabang keimanan. Baik, sekarang kita lihat. Mengupload foto perempuan di sosmed itu masuk cabang keimanan atau tidak? Kayaknya enggak. Berarti masuk cabang mana? Masuk cabang kekufuran. Baik, cabang sebagaimana keimanan itu bercabang-cabang, kekufuran bercabang-cabang. Semua kemaksiatan itu masuk cabang kekufuran. Tapi bukan berarti orang itu keluar dari Islam. Jadi kafir, enggak. Jadi cabangnya doang. Sebagaimana orang yang meninggalkan tadi. Ada orang, kita bicara cabang keimanan. Yang terendah menyingkirkan dahan dari jalan yang mengganggu tuh. Tapi ini orang. Ada paku di jalan, dia gak singkirkan. Apakah dikatakan dia gak beriman? Dia beriman. Tapi dia kehilangan salah satu cabang keimanan yang paling rendah. Begitu pula orang yang berzina. Zina ini kata Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina tatkala melakukan berzina, dia dalam kondisi beriman. Artinya kesempurnaan iman wajib dia itu hilang ketika dia melakukan zina. Bagaimana dengan mengupload foto tadi? Apa tujuanmu mengupload foto? Menggodain orang-orang. Membuat orang-orang itu tergoda dengan kecantikanmu. Atau apa? Maka ucapan yang disebutkan tadi itu termasuk apa pertanyaannya? Diragukan keimanannya. Diragukan, enggak lah. Kalau dikatakan diragukan tidak, cuma mungkin imannya sedang turun. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan, dan terima kasih kepada saudari Linda yang sudah bertanya. Baik, selanjutnya sudah ada lagi penelpon yang bergabung. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Saiful dari Sukabumi. Baik, silakan Bapak Saiful. Ya, Assalamualaikum Ustaz Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Gimana Pak Saiful ini kabarnya? Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Silakan Pak Saiful. Gini Ustaz, saya punya adik laki-laki. Dia itu susah untuk bangun subuh. Susah untuk sholat. Nah, kebetulan yang sering berantem itu, yang sering cekcok itu sama ayah saya, Ustadz. Yang pertama, saya mau cara menasihati adik saya itu bagaimana. Terus menasihati ayah saya itu bagaimana biar untuk mengingatkan untuk sholat supaya tidak berantem melulu begitu Ustaz. Yang saya perhatiin suka cekcok aja, misalnya itu salah satunya itu aja sih Ustaz, apa sholat apa ngaji itu sering aja berantem. Umur berapa adiknya Pak Saiful ini? Udah 30 tahun. Udah 30 tahun Ustaz. Masya Allah. Terus tinggal serumah, Pak Saiful juga tinggal satu rumah sama adik? Saya sudah berkeluarga jadi jarang di rumah, tapi kadang sering kontrol. Ya begitu, sering curhat, ibu saya sering ngadu, nih berantem terus nih gitu. Subhanallah, subhanallah. Jadi yang ada di rumah bapak sama ibu itu cuma adik ini? Ya, tersisa? adik saya itu, ya betul. Nah, siap Pak Saiful. Semoga Allah mudahkan urusannya ini Pak Saiful. Amin, alhamdulillah. Ternuhun Ustaz. Sama-sama, barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau gak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Kita tuh ingin ayah kita, anak kita, keluarga kita semua jadi orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, hidayah itu milik Allah. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah tuh lebih tahu siapa yang pantas dapat hidayah.
Sehingga kalau kita melihat dalam perjalanan sejarah Nabi SAW, kenapa fulan kok nggak dapat hidayah ya? Padahal fulan tuh orang baik. Kenapa fulan yang jahat kok tahu-tahu masuk Islam dan jadi orang baik? Allah lebih tahu dengan kondisi hati mereka. Tapi gimana sekarang dengan ceritanya Pak Saiful ini? Bapak ribut terus sama anaknya gara-gara urusan sholat, urusan ngaji, dan anaknya udah gede nih. Udah umur 30 tahun kira-kira. Apa yang harus dilakukan? Pak Saiful tadi minta solusi buat adiknya, yang kedua buat ayahnya. Yang pertama, doakan adik kita. Kita kalau ingin fulan dapat hidayah, berdoa. Kencengin doa kita. Sebut nama tuh adik. Mintakan sama Allah SWT. Yang pertama. Yang kedua, Pak Saiful pun perlu duduk sama adik. Bukan bicara sholat. Hukumnya sholat ini itu. Tapi bagaimana berbicara kepada adik dengan adik tentang nikmat Allah Azza wa Jalla. Sebutkan dia Allah. Allah itu maha baik sama kita ya. Sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Lalu sampaikan kepada adik. Bayangkan tuh. Allah tuh gak minta banyak sama kita. Bahkan permintaan tempat kerja kita tuh lebih membuat kita lelah daripada permintaan Allah. Itu kalau kita lihat jemaah. Tempat kerja yang jadi PNS tuh. Berapa jam dia kerja. Sehari 7 jam kerja mereka. Sepekan 40 jam paling gak mereka bekerja. Bayangkan. Yang Allah minta subuh 10 menit anggap. Zuhur anggap 10. 50 menit. Kantor kita 70 menit. 7 jam. Padahal kantor kasih kita apa? Sekarang bagaimana kita menumbuhkan di diri adik kita ini rasa syukur kepada Allah Azza wa Jal. Allah tuh mengatakan i'malu ala Dawud syukra. Beramallah kalian, beribadahlah kalian, mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk syukur. Karena biasanya kita itu kalau ada orang baik sama kita jadi peduli sama dia. Dia kalau minta tolong sama kita langsung menolong. Dia telepon kita angkat. Dia panggil kita datang. Maka sekarang bagaimana Pak Saiful menumbuhkan di diri adik ini tentang besarnya nikmat Allah. Dan permintaan Allah tuh gak banyak, dikit kali. Sambil terus disampaikan kepada adik ya. Tentang yang namanya bukan ancaman, tapi hadiah-hadiah yang Allah akan berikan kepada kita tatkala kita rajin beribadah kepada Allah SWT. Buat ayah, ya doakan ayah juga. Dan sampaikan kepada ayah, bahwasanya adik sudah besar ayah. Kita tuh beda ya. Memberitahu anak kecil sama anak yang sudah tua. Maka ayah sampaikan, ayah sabar. Ayah mungkin ajak ngobrol adik. Kalau mau ngasih tahu adik, mungkin cari waktu yang tepat, ajak ngobrol, ambil makan, ambil ini itu ya. Tanpa harus marah-marah. Kalau ternyata marah-marah hanya menimbulkan permasalahan di rumah. Tadi ibu sampai curhat sama anaknya karena ribut terus nih. Dan naudzubillah kadang-kala ada anak-anak yang gak berbakti malah dia menyakitin orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Bapak Saiful yang bertanya, semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung, kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Bapak M. Toro di Masjid Lampung. Baik, silakan Bapak. Ini Ustaz, tolong Anda diberi kiat-kiat agar tetap istiqomah di atas sunnah. Karena di lingkungan kami ini baru saya mengenal sunnah gitu. Kalau nggak ikut ini dianggap sesat, ikut ini dianggap sesat gitu. Tolong doakan dan agar tetap di atas sunnah. Subhanallah. Itu aja. Nah, barakallahu fiik Pak Antara ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya perjuangan memang sih. Antum gimana ketika antum keluarga udah ngaji semua? Alhamdulillah. Kalau udah ngaji semua tenang. Tapi lingkungan gimana? Lingkungan masih belum Ustaz. Bagaimana mereka memandang antum? Aliran sesat? Alhamdulillah di sana nggak begitu ini Ustaz ya. Nggak begitu mempermasalahkan masyarakat. Nafsi-nafsi. Iya.
Iya jemaah, memang mungkin kalau masyarakat kota sama masyarakat desa beda ya. Kadang-kala kalau di desa itu dia sangat peduli sama tetangganya gimana, tetangganya bajunya gimana, ngomongnya gimana, jenggotnya gimana, macam-macam. Tapi kalau di kota kadang-kala mereka itu sama tetangganya nggak kenal, mati pun baru tahu setelah 2-3 hari kadang-kala. Terus bagaimana sekarang supaya kita istiqomah? Yang pertama, istiqomah itu artinya menjalankan agama ini biasa-biasa aja. Jadi mungkin ya udahlah, nggak usah berlebih-lebihan dalam beragama. Bagaimana nggak berlebih-lebihan? Laksanakan perintah, jauhi larangan. Aturannya diikutin. Apa aturan Nabi SAW? Fa'alaikum bisunnati. Ikutin sunnahku. Tapi berat Ustaz? Iya. Ya'ti 'alan nasi zamanun. Akan datang satu masa kepada manusia lil mutamassik awil qabid ala dinihi kal qabid ala al-jamr. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang memegang bara api. Apa kata para ulama ketika mensyarah hadis memegang bara api? Sebagaimana memegang bara api itu memerlukan kesabaran terhadap rasa sakit yang dirasakan, kepedihan yang dirasakan. Begitu pula berpegang teguh dengan sunnah. Berpegang teguh dengan agama ini sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW. Memerlukan kesabaran. Apa yang membuat kita bisa bersabar? Salah satu yang mendorong kita bersabar adalah melihat besarnya pahala orang-orang yang sabar. Lil mutamassiki fihi bidinihi ajru khamsina minkum. Buat orang yang berpegang teguh dengan agamanya pada masa itu akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Amalan 50 orang dari kalian. Bukan berarti lebih mulia dari sahabat. Enggak. Tapi amalan yang dilakukan seorang yang berpegang teguh dengan agamanya. Itu akan mendapatkan pahala berlipat-lipat ganda. Karena antum harus sabar. Antum harus capek. Jadi itu insya Allah mendorong kita untuk bisa istiqomah. Yang kedua. Tadi dikatakan aliran sesat kayak ini itu. Ya mungkin kita memang ya kurang memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ustaz mereka gak mau dengar Ustaz. Oke gak perlu dengar. Tapi biarkan mereka melihat. Melihat apa? Melihat sunnah Nabi SAW. Kita ini kebanyakan. Mungkin ana salah kalau ngomong kebanyakannya. Sebagian kita tuh. Menampakkan sunnah itu hanya penampilan kadang-kadang. Jenggot, tidak isbal. Sunnah Nabi SAW banyak sekali. Mulai dari senyum, berbuat baik kepada tetangga, menolong tetangga, membersihkan hal-hal yang mengganggu tetangga. Subhanallah, memberikan salam kepada mereka, menyapa mereka. Kalau ada yang sakit kita besuk, ada yang meninggal kita takziah. Ada banyak sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka itu yang seharusnya kita lakukan. Supaya tetangga ini melihat sunnah itu bukan hanya penampilan. Kita itu kan gak ikut acara-acara yang memang tidak sesuai dengan sunnah. Hanya itu yang dirasakan oleh tetangga. Fulan ini setelah ngaji yang ada memang gak ikut acara-acara kita. Hanya itu. Bagaimana sekarang kau menunjukkan, iya, aku gak ikut itu, minta maaf. Aku gak ikut itu, acara momennya setelah perayaan setelah kematian, ya mereka kumpul-kumpul, mereka tahlilan, aku gak ikut itu. Tapi ada sunnah yang seharusnya kau tunjukkan kepada mereka. Kirim makanan kepada mereka, menghibur mereka, datang ke rumah mereka yang ditinggal mati. Jadi akhirnya orang-orang itu merasakan indahnya sunnah ini. Istri kita juga seperti itu. Kadang-kala kan udah ngaji pakai cadar. Ketemu orang kayak gak kenal sudah. Dan ini yang ana lihat. Karena memang kadang-kala kita itu merasa lebih baik dari orang lain. Itu yang harus kita perbaiki. Kita tuh gak tahu sama amalan mana yang memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu Wa Taala.
nanti akan ada hari ditimbangnya amal itu. Tolong istri kita, istri bapak tadi, bagaimana dia yang sudah pakaiannya syar'i tetap ia berbuat baik kepada tetangga ya. Ada gotong royong, ada bikin makanan ini itu untuk tetangga dengan harapan mereka melihat bahwasanya sunnah itu indah dan terus berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena berpegang teguh dengan sunnah ini seperti memegang bara api. Barakallahu fikum. Fiikum barakallah. Jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Bapak Antor yang sudah bertanya. Baik Ustaz, masih ada waktu sekitar 4 menit Ustaz ya. Bisa untuk satu pertanyaan Ustaz? Barakallahu fikum. Baik. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sudah menikah 2 kali. Istri pertama cerai hidup dan alhamdulillah sekarang dengan istri yang baik dan solehah. Dalam hal ini menikahi istri pertama mempunyai seorang putri Ustaz, namun itu di luar nikah. Kemudian ibu saya selalu memaksa saya untuk menjenguk anak saya yang pertama, sementara saya tahu nasabnya bukan dilibatkan ke saya Ustaz. Nah, bagaimana saya harus menyikapi ibu saya Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Iya jemaah, kita tahu memang anak di luar nikah itu jumhur ulama berpendapat dinisbatkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Sehingga memang menurut pendapat jumhur ini nasabnya tidak kepada bapak, nggak dapat warisan dari bapak ya. Bapak juga nggak punya kewajiban untuk mendidik itu anak, nggak bertanggung jawab itu anak. Ibunya full yang bertanggung jawab kepada anak itu. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat kalau sang ayah yakin itu anak dia dan menasabkan kepada dia, maka itu jadi anak dia. Ini sebagian pendapat. Maka bagaimana kalau dikatakan antum memahamkan kepada ibu? Ya sampaikan kepada ibu bahwa saya memang dulu yang terjadi itu, ya dia itu di luar nikah ibu. Mungkin ibu nggak tahu, bisa jadi. Mungkin ibu tahu, tapi ibu nggak tahu tentang hukum. Sekarang bagaimana? Kan ibu memang berpikir itu cucunya. Sehingga antum disuruh perhatian sama dia, karena dalam pandangan ibu antum zalim kalau tidak perhatian sama anak antum. Dan ini yang banyak terjadi di masyarakat. Ketika terjadi perceraian, anak itu diserahkan kepada ibunya, sang bapak ini nggak ngurusin lagi, nggak memberikan nafkah, itu yang tidak diinginkan sama ibu. Ibu ingin antum tidak melakukan kezaliman. Cuma sekarang bagaimana antum kalau dia memahamkan ibu, ya ngobrol sama ibu, sampaikan kalau memang itu dosa dulu. Dan itu bukan, antum tidak mengaku itu sebagai anak antum, nasabnya nasab kepada ibunya. Seperti itu, dan insya Allah ibu antum akan faham ya. Cuma memang masyarakat ini kadang-kadang kan nggak tahu. Yes. Sehingga dia berpikir aduh fulan ini zalim. Anaknya nggak diurusin. Padahal anak itu memang bukan anak dia gitu loh. Maka ini menjadi sebuah beban buat sang bapak untuk benar-benar bertobat kepada Allah SWT. Karena itu salah satu dampak dari dosa yang dilakukan itu perzinaan dahulunya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada saudara Johan yang sudah bertanya dari Sulawesi Utara. Baik Ustaz, kami ucapkan terima kasih telah bersedia hadir di studio Fatwa TV Jember Ustaz. Barakallahu Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum Ustaz. Baik pemirsa, saksikan terus live interaktif mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat hanya di Fatwa TV. Kemudian juga informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dapat Anda akses melalui website www.dewanfatwa.com. Dan pemirsa, itulah tadi live interaktif konsultasi keluarga. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang